Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan tempat yang terbaik untuk kita menaikkan pujian penyembahan kita. Kita akan mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya hadirat Tuhan kita bisa rasakan dimanapun kita berada saat ini. Amin. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan saja kita semua, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin datang untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, jamah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami boleh merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kami mau tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah semakin hari, semakin bertambah anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu melayakan kami untuk melayani. Kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara naikkan ucapan syukur-Mu. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah. Terima kasih Tuhan. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan, berlimpah kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar. Bagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang mempersembahkan hidup kami Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada-Mu. Terima kasih, oh Yesus, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Tuhan. Oh, penuh. Sekali lagi saudara katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Amin. Termulia nama-Mu besar. Termulia nama-Mu besar. Termulia
bersorak-sorai bagi Raja kita. Namamu besar Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan kami sembah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan, jualah yang menopangnya. Amin. Dan membangunkannya kembali. Sekali lagi katakan, jalan hidup orang benar. Benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya. Amin. Dan membangunkannya kembali. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bersama-sama katakan, bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua, dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Haleluya. Dan Dia akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Amin. Bahwa serta dengan Allah. Mari sama-sama katakan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Amin. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang,
tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Siapa sahabat kita? Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padamu. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya. Lebih sungguh-sungguh katakan, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi. Haleluya. Untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padamu. Sekali lagi saudara katakan, Yesus, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kaulah jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Dan memberi hidup yang kekal bagi siapa orang yang percaya padamu. Bagi siapa orang yang percaya padamu. Bagi siapa orang yang percaya padamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk itu mari kita mendatang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Yesus memberiku kemenangan. Hanya di dalam-Mu kami boleh mendapatkan kemenangan. Sekali lagi katakan, tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menemukanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku. Haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami, jamah setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman-Lah kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang paling berbahagia karena kita bisa sama-sama di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Setiap kali ibadah, jam-jam untuk memuji Tuhan, jam-jam untuk mendengarkan firman, itulah hari yang terbaik dan bahagia. Itulah sebabnya mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan di saat kita bisa membaca dan mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari hari ini kita masih di Wahyu 6 ayat pertama dan ayat yang kedua.
Keenam meterai pertama dibuka. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, Ya. dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Iya. Sekian. Jadi dalam pembukaan 7 meterai ini, itu berarti Tuhan sedang menjalankan hukuman kepada dunia, kepada orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman. Tetapi meterai dibuka, firman Allah dinyatakan kepada kita, kalau kita mau mendengar dan kita mau dengar-dengaran, artinya mentaati, maka kita terhindar dari hukuman bersama dengan dunia. Kalau kita membaca Yeremia pasal 5 ayat 8 dan 9, tolong dibaca. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri samanya. Lanjut ayat 9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Ya, Demikianlah firman Tuhan. itu penghukum dosa. Ya, ini dosa menginginkan sesamanya, dosa seks, dosa percabulan, dosa perzinahan. Masakan aku tidak menghukum dosa? Ya. Lanjut. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada Ya. bangsa yang seperti ini? Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Jadi kuda di sini diumpamakan orang yang seperti kuda-kuda kekuatan nafsunya hanya untuk melampiaskan hawa nafsu seksual. Masakan aku tidak menghukum? Ya, Tuhan berkatakan aku pasti menghukum. Jadi ini adalah penghukuman bagi orang yang berdosa. Tuhan menghukum dosa. Itu pasti. Ya. Dan pasti menang. Tuhan itu pasti menang. Makanya kalau kita kembali kepada Wahyu pasal 6, maka sebelum penghukuman masih ada kuda merah, masih ada kuda hitam, masih ada kuda kuning hijau. Maka Tuhan mau supaya kita bebas dari hukuman. Ya, itulah sebabnya kuda putih saya katakan menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi penolong kita, yang menjelajah seluruh dunia. Dengan penunggang kuda putih dan busur serta anak panah yang maju sebagai pemenang. Dikatakan maju sebagai pemenang dengan senjata busur dan anak panah. Dan pemenang menerima mahkota. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan itu selalu keluar sebagai pemenang. Jadi kuda putih dengan penunggangnya sebagai pemenang, itu gambaran daripada Tuhan yang sedang menunggang kuda putih. Yang kalau kita baca di kitab Habakuk, itu penunggangnya Tuhan, itu kuda. Dan kalau Tuhan tidak mungkin kalah, mari kita baca Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Ya, ini Tuhan menunggang kuda dan kereta kemenangan. Lanjut dibaca. Busur-Mu telah Kau buka, Ya. telah Kau isi dengan anak panah. Nah, Tuhan punya busur, Tuhan punya anak panah. Di kitab Wahyu pasal 6, di sana langsung dikatakan anak panah, tidak ada busur.
Tapi tidak mungkin ada anak panah tidak ada busur. Ya, pasti itu. Nah, busur itu adalah firman yang Tuhan buka, meterai yang Tuhan buka. Ya, anak panah itu firman Allah yang menembus setiap kekurangan dosa manusia. Silakan dibaca lanjut. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Iya. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Ya. Samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ini kehebatan Tuhan. Semua gemetar. Ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Ya. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ya. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, Ya. untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ya. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, Ya. dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Iya, sekian. Nah, jadi saya berkata penunggang kuda putih. Dan kuda putih itu gambaran daripada kuasa Roh Kudus yang sedang menjelajah bumi untuk apa? Untuk memberikan hukuman kepada dosa. Dan keluar sebagai pemenang. Tadi Abahku juga katakan Tuhan pemenang. Memang Tuhan kita itu Tuhan tidak pernah kalah. Tidak pernah Tuhan kalah. Yang kalah itu setan, iblis. Tuhannya tidak pernah kalah. Mungkin saudara ingat waktu Tuhan Yesus sebagai Allah dan manusia di bumi, dalam keadaan berpuasa 40 hari, lapar, tidak punya makan, tidak punya minum. Nah, inilah kesempatan iblis. Dan iblis itu selalu mencari kesempatan. Kesempatan apa? Untuk menjatuhkan. Tuhan saja dalam wujud manusia mau dijatuhkan, apalagi kita. Kita harus berjaga, kita harus hati-hati. Nah, dia datang sama Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Lalu Tuhan berkata apa? Ada tertulis. Yang dimaksud ada tertulis itu apa? Firman. Ada tertulis. Itu firman Allah. Kita mempunyai firman Allah. 66 kitab dalam Alkitab ada tertulis. Hanya kita tidak membaca. Hanya kita kurang membaca. Hanya kita kurang bergairah. Hanya kita membaca mungkin ngantuk. Padahal ada tertulis. Firman itulah yang memberikan kemenangan. Nah, akhirnya Tuhan menjawab, manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Mundurlah iblis kalah. Kedua kali dibawa ke bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka engkau akan ditatang oleh malaikat. Ada tertulis firman Allah. Selalu kembali kepada firman. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, diperlihatkan kemuliaan dunia. Kalau engkau sujud kepadaku, aku berikan semua itu kemuliaan. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Engkau hanya harus menyembah Allah. Sujud kepadanya. Lalu kalahlah setan dengan akan kata ada tertulis. Itu firman. Tuhan selalu menunjuk kepada firman. Mari kita kembali kepada firman. Ada tertulis dalam 3 kali kesempatan digodai, 3 kali itu pun Tuhan keluar sebagai apa? Pemenang. Injil Lukas mencatat bahwa akhirnya setan pergi, ya. Tapi bukannya pergi terus. Dia pergi untuk apa?
menunggu waktu yang terbaik. Si pencoba itu, dia akan tunggu bagaimana menjatuhkan Yesus dan bagaimana menjatuhkan manusia. Mari kita belajar, jadikan firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Kembali ke Alkitab, ada tertulis 3 kali. 1 kali orang-orang pada bilang, coba turun kamu dari salib. Seakan-akan Tuhan itu sudah tidak berdaya. Katanya kamu yang bangkitkan orang mati, katanya kamu yang buat mujizat, tapi sekarang selamatkan dirimu. Sampai orang yang di kiri kanan Tuhan juga itu tadinya menghujat dua-duanya. Selamatkan dirimu, selamatkan kami. Nah, tapi akhirnya yang sebelah satu mengakui Kristus akan datang sebagai Raja. Dia menyesal, dia katakan kepada temannya, engkau dan aku tidak boleh mencemoohkan, tidak boleh menghujat. Ini orang benar, kita ini layak patut dihukum. Dia itu tidak. Hanya diselamatkan dia, pintu Firdaus dibuka oleh orang yang penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, seakan-akan itu kalah. Seakan-akan itu adalah suatu kekalahan. Seakan-akan itulah ketidakberdayaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, salib itu adalah kemenangan, bukan kekalahan. Banyak kali iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu naik ke atas kayu salib, dia kalah. Ya. Karena ada kitab Wahyu 12 mengatakan oleh darah anak domba, iblis itu dikalahkan. Ya. Dia tahu kalau Tuhan Yesus naik ke salib, pasti dia kalah. Makanya sempat juga dia pakai Petrus ini. Di dalam Matius 16, Tuhan ceritakan anak manusia harus menderita, anak manusia harus sengsara, harus pikul dosa umat manusia. Nah, apa kata Petrus yang dibisikkan? Engkau tidak akan mengalami Tuhan. Engkau tidak akan mengalami Tuhan. Petrus enyalah. Bukan. Iblis enyalah. Nah, Tuhan tahu ini iblis melalui Petrus. Supaya apa? Melemahkan. Jangan naik di atas kayu salib. Karena dia tahu dia kalah. Nah, jadi salib itu jangan berkata, salib itu kekalahan. Salib itu kemenangan. Amin. Salib itu adalah kemenangan, bukan kekalahan. Nampaknya saja. Tapi salib itu adalah kemenangan. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bertanya kepada Adam, kamu tahu telanjang, memang kamu makan buah? Ya, cerita, ya Hawa itu istriku yang kasih saya makan, aku makan. Nah sekarang tanya Hawa, itu ular yang suruh makan bujuk aku, jadi aku makan. Terus sekarang Tuhan berkata kepada ular apa? Seumur hidup kamu akan menjalar. Kita baca ya. Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Ya. karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Ya. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, aku mengadakan permusuhan. Engkau akan meremukkan apa? Tumitnya, tapi dia akan meremukkan kepalamu.
Artinya suatu kekalahan bagi ular. Iblis. Ular kepalanya itu yang mengandung bisa. Betul ya? Hah? Kepala ular itu mengandung bisa. Tapi kita tidak boleh remehkan ekornya. Dalam kitab Wahyu dikatakan ekornya itu menyeret sepertiga bintang-bintang. Siapa itu bintang-bintang? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua. Ekornya menyeret. Nah, tapi kepalanya sudah diremukkan. Tempatnya bisa itu ular. Api sudah. Ya. Dan tadi saya katakan salib itu bukan kekalahan. Karena mereka, kata firman Allah dalam Wahyu 12, mengalahkan setan dengan darah anak domba. Wahyu 12. Jadi Tuhan kita ini tidak pernah kalah. Tidak pernah. Ya. Wahyu pasal 12. Ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dia di sini iblis. Dan mereka mengalahkan iblis. Ya. Oleh darah anak domba Allah. Terus? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ya. Dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, sepertiga ekor ular. Sekarang manusia seringkali jatuh oleh karena bujukan iblis. Itu ekor. Kepalanya remuk. Dia sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Kita diharapkan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan itu Tuhan yang menang. Tuhan tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Ya. Tuhan selalu menang. Darah anak domba. Itu yang mengalahkan iblis. Karena itu saudara, Wahyu pasal 6 ayat 2 itu. Yang keluar sebagai pemenang adalah Tuhan sendiri. Tadi kita sudah baca kitab Habakuk mengatakan bahwa busur dan anak panah dari penunggang kuda yang adalah Tuhan itu sudah mengalahkan, keluar sebagai pemenang. Kita baca lagi Habakuk 3 ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan. Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Ya, terhadap sungai-sungaikah murkamu itu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Ya. Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Nah, kuda dan kereta kemenangan. Siapa di sana? Tuhan. Mu itu kan huruf besar ya. M-U, mu. Huruf besar. Ya. Ya, huruf besar. Terus? Busurmu telah kau buka. Ya. Telah kau isi dengan anak panah. Ya. Ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Ya. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ya. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Ya. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Ya. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Ya. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah kalah. Tuhan itu selalu menang. Jadi kuda putih itu penunggangnya itu Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus menjelajah bumi. Supaya sepisah-pisahnya sedapat-dapatnya ada banyak orang dimenangkan. Ada banyak orang diselamatkan. Teristimewa gereja Tuhan. Kita ini gereja Tuhan. Kita inilah rumah Tuhan. Penghakiman dimulai dari kita. Oleh karena itu perhatikan firman Allah.
bahwa penghakiman dimulai kita. Tuhan menyatakan salah kita melalui firman-Nya, menegur kita supaya kita bisa memperbaiki kelakuan kita yang salah. Jangan orang Kristen sombong, ditegur tidak bisa, ditempelak oleh firman, marah. Padahal itulah kesempatan menangis. Coba kalau Daud tidak menangis karena dosanya. Mau jadi apa Daud? Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Nabi Nathan menegur. Daud turun ke bawah, menangis meratap. Itu tanda-tanda yang baik. Jangan kita menangis untuk sesuatu yang tidak penting, tidak perlu. Ya. Ada orang menangis karena dompetnya hilang. Iya, tapi banyak kartu saya di dalam. Ratusan juta. Atau uangnya hilang. Atau kekasihnya meninggalkan. Nangis gitu luar biasa. Padahal itu tangisan yang tidak perlu. Kalau kita menangis karena firman Tuhan menegur kita, itu yang baik. Akan menghasilkan pertobatan seperti Daud. Ditegur Nathan, kamulah itu raja yang harus mati. Dia turun ke bawah dari singgasana. Dia berpuasa, dia menangis. Jangan ditegur seperti Saul. Saul tidak mau turun ke bawah, tidak mau menangis. Daud menangis. Ada juga orang menangis karena terharu. Ya, terharu misalnya mereka mendengar satu cerita atau mereka menyaksikan video atau menyaksikan film atau apa. Ya, banyak kan juga orang menangis ketika film Yesus disalibkan itu. Mereka menangis. Itu karena terharu. Yang Tuhan tunggu kita menangis saat kita ditegur firman Allah. Ini ada harapan keluar jadi pemenang. Ada harapan. Ya. Maka saya kembali kepada penunggang kuda putih yang keluar sebagai pemenang. Ayat yang kedua, kalau saya baca di dalam terjemahan Alkitab yang lama, dari terjemahan Alkitab lama, bunyinya demikian, Wahyu 6 ayat yang kedua. Maka tampak adalah seekor kuda putih dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah, maka suatu mahkota pun dikaruniakanlah kepadanya, lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Ya, kata menang lagi itu menang lagi, menang terus, menang lagi, menang lagi. Bukan hanya sekali menang. Dalam Roma Rasul Paulus bilang, kita ini adalah orang yang lebih daripada pemenang. Ketika Yesus 3 kali mengalahkan setan dengan ada tertulis, itu sudah lebih dari pemenang. Kita harus keluar lebih daripada orang-orang menang. Bukan sekali menang, 3 kali kalah. Ya kalah namanya. Kita harus menang, 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 menang. Karena Tuhan kita adalah pemenang. Kalau penunggang kuda itu tidak menang lagi, tidak ada mahkota. Ya, tapi Tuhan itu adalah pemenang. Kita pun disebut pemenang. Terpujilah Tuhan. Kita kembali baca
Alkitab di kitab Wahyu, pasal 19 ayat 11 sampai 16. Mari. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, Ia menghakimi dan berperang dengan adil. ya, Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, Ya. kecuali ia sendiri. ya, Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, jubah yang telah dicelup dalam darah. Ini menunjuk kepada Tuhan kita Yesus, yang adalah firman Allah. Firman Allah itu pemenang. Yesus itu pemenang, sudah dibuktikan. Kalau pakai firman Allah pasti menang. Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti setangkala. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ada tertulis, engkau harus sujud menyembah setangkala. Nah, kalau banyak orang Kristen tidak punya firman Allah, firman Allah tidak suka dibaca, firman Allah tidak suka didengar, firman Allah tidak suka dilakukan, Kristen kalah. Firman Allah itu dasar yang teguh. Pegang perjanjian Tuhan. Jadi jangkar kehidupan. Kata nyanyi itu, pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Perjanjiannya jadi jangkar hidupan. Pegang perjanjian Tuhan. Firman Allah, janjinya dapat dipegang, dapat dipercaya. Siapa yang memegang, siapa yang memegang perjanjian itu, pasti keluar juga sebagai pemenang. Bahkan Rasul Paul mengatakan dalam Roma, kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, baca terus Wahyu 19 tadi. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, mereka ini juga di sorga semuanya kuda putih. Putih itu menandakan kesucian. Putih itu menandakan yang bagus. Ya, terus. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Itu pedang yang tajam. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, pedang tajam. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan sumsum dan tulang. Tidak ada yang tersembunyi, kata firman Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, bagi firman-Nya. Ini penting sekali bagi gereja Tuhan. Penting sekali kita yang disebut rumah Allah. Supaya kita belajar mau mendengarkan firman Allah yang membuat kita menjadi manusia yang dibaharui dan berkemenangan. Jangan cuma mau dengar yang enak. Ketika datang teguran kita tolak. Ketika datang nasihat kita tolak. Padahal teguran dan nasihat itulah tanda kasihnya Tuhan kepada kita untuk membawa kita menjadi pemenang. Dan kalau pemenang itu dapat mahkota. Ada paling kurang 5 mahkota. Ya, lanjut dibaca ayat yang ke-15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja. Raja segala Raja. Siapa itu? Tuhan Yesus.
Raja dari atas segala raja, raja di bumi ini. Lanjut. Dan Tuan di atas segala Tuan. Oh, enggak ada yang lebih dari dia kok. Pemenang. Namanya siapa? Namanya dikatakan firman Allah. Itu tema perikopnya. Firman Allah. Ini pemenang. Ya. Penunggang kuda putih itu pada tangannya ada anak panah. Anak panah yang mengena sasaran membuat penunggang kuda itu jadi pemenang. Firman Allah itu adalah ya dan amin. Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan firman Allah. Apalagi firman Allah yang tajam. Itu anak panah itu. Sampai apa yang tersembunyi dalam hati manusia diterangi oleh firman. Sebab firman Allah itu terang. Allah itu terang. Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Gereja perlu terang Allah itu. Gereja perlu firman Allah. Hari-hari ini kita mulai dihakimi lebih dahulu. Dosa kita dinyatakan untuk apa? Ditangisi dosa itu. Kalau orang menangis karena dosanya, pasti dia akan bertobat. Tapi kalau orang menangis karena dompetnya dicopet, itu tidak ada pertobatan. Tangisilah, cerita tangisan, minta ampun. Ya, saya percaya Raja Daud waktu itu menangis, pasti begitu susah dia. Sampai dia turun dari singgasana. Karena dosa. Ketika Petrus menyangkal, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan sudah kasih ingat Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Enggak, biar semuanya ini imannya goyang. Aku enggak, Tuhan. Tuhan cuma diam. Apa yang dikatakan Tuhan itu jadi. Petrus menyangkal 3 kali. Ayam berkokok. Tuhan hanya menatap dia dengan pikul salib. Dari jauh, matanya beradu. Mata Tuhan dan mata Petrus beradu. Menangis. Alkitab katakan dia terseduh-seduh. Tapi saya percaya pasti dia menjeli-jeli begitu rupa. Aku sudah menyangkal Tuhanku. Aku sudah menyangkal Tuhan. Ini ada harapan bertobat. Kalau Yudas cuma menyesal. Tapi tidak sampai meratap, menangis, sedih. Akhirnya dia gantung diri, bunuh diri, mati. Ususnya terburai keluar. Ya. Hari-hari ini gereja Tuhan perlu menangis. Menangis kalau tidak ada firman. Menangis kalau ditegur firman. Ada harapan bagi orang yang menangis karena tidak ada firman. Rasul Yohanes menangis di Pulau Patmos. Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu? Nah, salah satu dari 24 doa Tuhan, tidak usah menangis. Anak domba yang sudah tersembelih itu, dia yang layak membuka gulungan kitab. Membuka materinya, menyatakan firman-Nya untuk apa? Menolong gereja, menolong kita supaya kita sungguh-sungguh diselamatkan. Saya tahu akhir zaman nanti banyak orang datang kepada Tuhan, ketok pintu, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu.
Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat mengusir setan. Aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Ya. Lalu Tuhan katakan apa? Kepada orang yang ketuk-ketuk pintu, aku sudah berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang bukan orang berseru-seru Tuhan, tapi melakukan firman Allah. Itulah orang yang dibukakan pintu. Inilah waktunya. Kesempatan yang baik kita gunakan dengar firman Allah. Belajar firman Allah. Bukan isi otak. Sehingga banyak gelarnya. Tapi hatinya kosong. Belajar firman Allah yang menemplak kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan. Membaca Alkitab itu dari kecil. Dapat membawa kepada keselamatan. Ada baiknya kumpul sama keluarga, anak, menantu, cucu. Ayo baca ayat-ayat itu. Tuhan beri kami pengertian dari membaca itu. Ketika kita membaca Alkitab, itu seperti firman Allah bicara. Tuhan sedang bicara. Kesalahan kita dinyatakan, kita turun ke bawah, menangis. Itu kemenangan. Itu kemenangan. Itu artinya anak panah yang dipanahkan itu kena sasaran. Firman Allah itu seperti anak panah yang persis mencari sasaran-sasaran yang tepat. Itu firman Allah. Ya, mencari sasaran yang tepat. Anak panah. Dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Iya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Menusuk amat dalam. Itu kalau orang kena panah, persis sasaran. Itu pemenang bagi penunggang kuda putih itu. Anak panah, busur yang sudah dibuka. Itu firman Allah dinyatakan. Firman Allah dibukakan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menyatakan salah. Untuk memperbaiki kelakuan saya. Supaya saya beroleh hidup. Jangan kita tersinggung. Jangan kita marah. Ya. Lanjut dibaca. Sendi-sendi dan sumsum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, Ya. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Ayat 13 mengatakan, sebab segala sesuatu telanjang terbuka. Biar kita bilang tidak salah. Ya seperti Saul, aku tidak salah, aku memang salah. Akhirnya mengaku juga aku memang salah. Tadinya tidak salah. Cari alasan begini. Tapi akhirnya bilang, ya memang aku salah. Tapi jangan tidak hormat aku di depan banyak orang. Itu loh rakyatku. Ini namanya pertobatan palsu. Dan akhirnya Tuhan tinggalkan Saul. Kalau salah ya memang salah. Meratap karena salah. Menangis. Seperti Daud. Ada cerita yang paling dalam. Dan banyak kali saya baca itu ayat. Pas tertemplak dosa saya. Atau dengar firman. Dodo saya salah Tuhan. Saya akui saya salah. Turun ke bawah. Sujud menyembah Tuhan. Tidak ada susahnya, tidak ada kurangnya. Saudara, untung sekali. Maka saudara akan keluar sebagai pemenang. Lebih banyak teguran, lebih banyak menyatakan salah, lebih banyak kita perbaiki. Kita adalah orang yang menang, bahkan lebih daripada orang menang, lebih daripada pemenang.
Sama dengan penunggang kuda putih itu. Berapa banyak anak panah dibidikan, pasti kena sasaran. Ya. Makanya dia keluar sebagai pemenang. Dan bukan hanya sekali menang. Tadi saya sudah bacakan dalam terjemahan Alkitab yang lama. Itu bagus sekali, ada kata dan menang lagi. Menang lagi. Ya, saya ulangi baca Wahyu 6 ayat 2. Menurut versi Alkitab terjemahan yang lama. Dikatakan, maka tampak adalah seekor kuda putih, dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota pun dikaruniakanlah kepadanya, lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan. Ya, dan supaya ia menang lagi, lebih daripada pemenang. Bukan sekali menang, terus besok kalah, lusa kalah, tapi menang terus. Lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Mari kita baca. Yang Tuhan ingin kita keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang, seperti penunggang kuda putih itu, dan mendapatkan 5 macam mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota kemuliaan, mahkota kegirangan sukacita, dan mahkota yang dikaruniakan itu tanda kemenangan. Ya, tadi katakan tanda kemenangan. Kalau dapat 5 mahkota itu lebih dari pemenang. Ya, ayo kita baca Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya kalau orang-orang itu satu kali menang, kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Sekali itu pemenang. 2 kali, 3 kali, 4 kali, lebih daripada pemenang. Yesus 3 kali digodai, setan pergi. 3 kali itu lebih daripada pemenang. Lanjut dibaca. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia, Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Ya, terus. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, Ya. baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Ya. atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Ya. yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan Siapa kita. yang bisa memisahkan? Ya, kasih Kristus itu memberikan kekuatan, kemenangan, sehingga seperti Tuhan jadi pemenang, merebut kemenangan, kata Habakuk. Kita juga jadi pemenang. Anak panah sudah dibidikan, itu kena sasaran. Kalau saudara buka hati saudara, firman Allah itu kena sasaran. Apa yang saya tidak tahu, apa yang orang lain tidak tahu, mungkin sebagai suami istrimu pun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kalau anak panah itu telah dibidikan tentang keadaanmu, jadilah seperti Daud, turun ke bawah dari singgasananya, meratap menangis. Inilah waktunya menangis. Menangis bukan karena tidak makan. Menangis bukan karena sakit. Menangis karena kita telah melakukan dosa yang tidak memperkenankan hati Allah. Kembali kepada Allah. Tangisi. Hancur. Jangan seperti Esau. Lah Esau itu meraung-raung, kata Alkitab. Meraung-raung, menangis
tetapi terlambat. Hak kesulungan, berkat sulung sudah diambil oleh Yakub adiknya. Dia sendiri salah kok. Dia jual, nggak ada paksaan, nggak ada tipuan di sini. Cuma Yakub ini cerdik, dia tahu bahwa hak kesulungan, berkat sulung itu sangat penting. Ya, jadi dia bilang, oh kakak mau sup saya kacang merah. Iya, iyalah dek. Nah, tapi saya juga sebenarnya mau, kira-kira ceritanya gitu ya. Pasti aku bilang, saya juga mau makan, saya juga lagi lapar kak. Ini kan cerdik juga dia. Memang cerdik saja tidak salah kok. Kita disuruh cerdik tapi tulus. Ada orang cerdik tapi tidak tulus. Cerdik itu mesti tulus. Maksudnya hatinya tulus. Ada orang pinter, ngomong juga pinter, tapi tidak tulus. Ya, nggak ada. Yakub bilang, saya sudah mau makan juga lapar lah. Wah, tambah maju dia. Nggak, adik kok kasihlah dulu saya itu sup kacang merah. Apa kata Yakub? Ya bolehlah, tidak apa-apa lah biar saya lapar ya. Tapi gimana hak kesulungan itu? Tukar boleh, tukar guling. Saya dapat hak kesulunganmu, engkau dapat supnya. Kata Esau apa? Hah? Oke lah, sumpah hak kesulungan Yakub. Jadi berkat sulung jatuh kepada Yakub. Sup kacang merah, 1 mangkok. Banyak orang jual haknya. Hak nanti untuk ada di Bukit Siong, kata Ibrani 12. Oh, banyak orang jual hari-hari ini. Jual dengan melakukan dosa. Jual hanya untuk kepentingan harta dunia. Jual hanya karena kedudukan, hanya karena prestise, harga dirinya. Dijual kesulungan, berkat sulung. Dia tidak pikir panjang. Sampai akhirnya Esau datang mau ambil berkat. Tidak ada berkat lagi anakku. Sudah diambil adikmu itu. Dia menangis, Ibrani katakan menangis meraup. Tapi sudah tidak ada. Air mata tidak ada gunanya lagi. Sekarang ini waktunya nangis. Kena firman. Sayalah ini kena bidikan anak panah daripada penunggang kuda putih itu. Kena persis. Dosa yang paling dalam. Yang tersembunyi. Yang kita seringkali pun tidak sadar itu dosa. Itu kesalahan. Firman Allah yang dibukakan, materai yang dibukakan, yang disingkapkan oleh anak domba itu menjadi keselamatan bagi kita. Asalkan kita mau turun ke bawah. Tirulah Daud, tirulah Petrus. Waktu Daud jatuh dosa, bahaya. Kalau tidak diberesin bahaya dia. Kalau Petrus tidak dipulihkan, bahaya. Karena dia sudah menyangkal Tuhan. Loh, kehilangan keselamatan. Itulah untungnya dengar firman. Apalagi anak panah itu ya, barat pengkhotbah itu anak panah. Setiap kata firman itu seperti anak panah. Anak panah, anak panah. Kena sasaran.
supaya didapatkan gereja yang kudus, gereja yang benar. Banyak kali orang tidak mau dikritik oleh firman. Jangan jadi pengkritik terus firman, dikritik oleh firman. Kalau ada teman kita mengkritik kita, menyatakan salah kita, itu kawan kata Amsal. Seorang kawan itu memukul dengan maksud yang baik, tapi kalau seorang itu datang mencium kita berlimpah-limpah, menjilat kita, itu bukan kawan. Walaupun kita salah, dah apa-apa, tutup mata, aduh dah apa-apa. Besok masih bisa minta ampun. Kalau besok ada untuk kamu. Hari ini kalau kamu dengar firman, bertobat, jangan keraskan hati. Sebab apa ada hari besok untuk kita? Belum tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita besok hari. Karena itu kalau ada yang mau merencanakan sesuatu, katakan jika Tuhan memperkenankan. Jika tidak, ya tidak. Kita tidak menentukan hidup kita. Ya, yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Nah, jadi dikatakan itu tadi terjemah lama, menang supaya mendapatkan kemenangan lagi. Lebih daripada pemenang. Jadi saya yakin penunggang kuda putih itu yang digambarkan oleh Habakuk, Tuhan menunggang kuda kereta kemenangannya. Itu kuasa Roh Suci yang sedang menjelajah bumi ini supaya gereja Tuhan yang mengizinkan dirinya kena anak panah firman Allah, yang mengizinkan dirinya disucikan oleh firman Allah, dia beroleh kemenangan. Ketika dia menangis, dia minta ampun, Tuhan saya salah, saya minta ampun, sampai ke tanah, sampai tiarap seperti Daud itu, tiarap. Tapi jangan bertahan, malah tersinggung, keliru. Ya, Tuhan mau kita jadi pemenang. Jangan menangis seperti Esau. Waduh, Ibrani menggambarkan Esau itu mencucurkan air mata. Mari kita baca, bagus ya dibaca. Dengan membaca ini kita ingat selalu Esau yang sudah tidak punya apa-apa. Air matanya juga tidak lagi berguna. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, Ya, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makan. Lapar minta makanan dari adiknya, mungkin disertai menaruh belas kasihan. Jangan nangis karena itu. Ya, terus lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada kesempatan hari ini jika kamu dengar firman Allah. Ibrani 3 ayat 7 mengatakan, jangan keraskan hati, ada kesempatan. Biarlah setiap firman itu seperti anak panah yang dibidikan. Kita gereja Tuhan dihakimi. Dimulai dari kita. Supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang. Kita akan ada di Yerusalem baru. Silakan dibaca lagi. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah, sekarang ini waktunya yang menangis dikena firman. Meratap, menangis, hancur hati. Tidak apa-apa, itu tanda pertobatan. Sebab hak kesulungan itu penting. Menjadi yang sulung itu sangat penting. Ayat yang ke-22 dan 23. Ibrani 12 tadi. Kita akhiri dengan baca ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya, ke kota Allah yang hidup, ke kota Allah yang hidup,
Yerusalem sorgawi, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, jemaat anak-anak sulung. Perhatikan, jemaat anak-anak sulung. Kita harus jadi anak-anak sulung, punya hak sulung, punya berkat sulung. Terus, yang namanya terdaftar di sorga, nah, namanya kita terdaftar di surga. Terus, dan kepada Allah ya, yang menghakimi semua orang, ya, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang Ya. telah menjadi sempurna. sekian. Jadi itu yang tidak dipunyai Esau. Makanya dia menangis, meraung-raung, karena sudah tidak punya kesempatan. Inilah waktu. Berikan hatimu, berikan telingamu untuk ditegur firman, untuk dikenai anak panah dari penunggang kuda putih. Itu kuasa Roh Suci yang sedang bekerja. Dua, kerjasama dengan firman Allah. Itu kunci kemenangan gereja. Firman Allah, Roh Kudus. Semoga kita semua mengerti bahwa Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Karena apa? Nanti meterai yang kedua dibuka, meterai ketiga dibuka, meterai yang keempat. Ketika tampil kuda merah padam, itu damai sudah diambil. Sangat ngeri sekali. Ya, Tuhan mau lindungi kita. Tuhan mau memisahkan kita dulu dari dunia. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Asalkan kita baik-baik mendengarkan. Ya, tidak tersinggung, tidak marah. Nah, kita rindukan firman itu. Justru kalau tidak kena hidup kita, tidak menegur saya, rasanya, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan saya? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, saudara. Kita akan lanjutkan tanda pemenang, mahkota dari orang pemenang itu. Ya, mari. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu.
besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, kudus nama-Mu Bapa, nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, besarlah Engkau Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih Engkau masih memperdengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau masih membidik dosa-dosa kami. Engkau masih membidik dengan anak panah-Mu akan kesalahan-kesalahan kami. Sampai apa yang kami tidak sadar mungkin, sampai apa yang tersembunyi paling dalam dari lubuk hati kami. Bagi Engkau firman-Mu adalah terang. Dan firman Allah itu tidak ada kegelapan. Allah itu tidak pernah gelap. Allah pun tidak pernah kalah. Allah adalah pemenang. Kami juga akan jadi pemenang. Yang pada akhirnya ada di Bukit Siong, di Yerusalem baru. Kami tidak akan mau meniru Esau yang menjual dengan mudah hak kesulungannya hanya untuk sepiring sup kacang merah. Segala berkat yang di dunia ini itu sama dengan sup kacang merah yang dinikmati akan selesai. Seperti bawang bombay, dunia ini dikupas kosong. Pada akhirnya tidak ada apa-apa. Dunia kosong. Tapi pada Engkau Tuhan di atas kayu salib tidak pernah ada yang kosong bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah dalam Alkitab. Biarlah kami siap untuk dibidik, dikerjakan Roh Kudus, sehingga kami dinyatakan salah kami. Firman Allah seperti terang yang menghukum sebelum kami melihat penghukuman 3x7 penghukuman, supaya kami terhindar dari penghukuman itu Tuhan. Terima kasih kami boleh kesempatan dengar firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita nyanyikan lagi sekali. Sungguh besar, kita mau angkat tangan kita.
Besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Segala berkat yang terbaik turun atas hidup kita. Terimalah itu, muliakan Allah sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat, mari katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan ketemu lagi di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.